Harta karun atau K. Pada suatu malam yang dingin dan badai dilepas pantai Florida tahun 1622, sebuah kapal kargo Spanyol yang penuh dengan emas dan perak berjuang mati-matian untuk kembali ke Spanyol. Namun saat melintasi selat Florida, kapal itu langsung diterjang badai yang tiangnya hancur, kemudinya robek dan dalam hitungan menit atau K tenggelam. Menurut catatan, setidaknya 500 juta US dollar nilai harta karun yang tenggelam pada malam itu. Titik lokasinya menjadi misteri yang belum terungkap. Kemudian lebih dari 3 abad kemudian, setelah teronggok di dasar samudra, harta karun induk dari semua harta karun itu akhirnya ditemukan dan terbukti nilainya sangat fantastis. Di mana ataukah hilang? Ketika Atoka tenggelam pada malam itu, ia berakhir di terumbu karang dangkal di Florida. Hamparan pulau-pulau kecil sepanjang 200 mil saat itu lokasi kapal sudah diketahui. Namun hanya beberapa minggu kemudian badai kedua datang merobek kapal itu, meninggalkan jejak-jejak puing di dasar samudra. Lokasi Atoka seolah-olah hilang selamanya. Namun catatan harta karunnya tidak pernah dilupakan. Menurut manifest kargonya, kapal ini membawa 150 batangan emas, 1000 batangan perak, dan lebih dari 50 peti penuh koin. Secara keseluruhan, harta karun ini akan bernilai dari $500 miliar pada hari ini, atau sekitar 80 triliun rupiah. Mel Fisher, pemburu harta karun. Disinilah pemburu harta karun Amerika, Mel Fisher, berperan. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyelam bersama istri dan anaknya. Ia menjalankan sekolah menyelam di California, mengajar untuk lebih dari 60.000 orang teknik menyelam. Dengan daya tarik Atoka yang teronggok di Florida Key, Mel dan keluarganya pindah lintas negara untuk mencari harta karunnya. Dengan perahu sekadarnya dan beberapa detektor logam, mereka mulai mencari di daerah yang disebut Metacombiki yang telah disebutkan dalam beberapa dokumen. Namun setelah setahun pencarian dan menempuh lebih dari 100 mil, mereka tidak menemukan apapun. Bagi banyak orang, menemukan Atoka di hamparan samudra yang luas ini adalah tugas yang hampir mustahil. Tetapi Mel memiliki senjata rahasia, yaitu catatan sejarawan Eugene Lyon. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang di mana Atoka tenggelam, ia pergi ke arsip Spanyol di Seville. Ia menemukan dokumen ini dengan bertanggal hanya 4 tahun setelah kapal tenggelam. Disebutkan bahwa pencarian telah dilakukan di daerah yang disebut Marcusaki, yang berjarak lebih dari 100 mil dari tempat Mel mencari. Mel dan krunya segera memindahkan perahu mereka dan mulai mencari lokasi baru ini. Para penyelam sekarang mencari di perairan yang lebih dalam, namun mereka memiliki satu masalah besar, yaitu visibilitas atau daya lihat. Meskipun air di permukaan jernih di dasar, para penyelam hampir tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Dengan demikian, Mel datang dengan solusi yang cerdik namun sederhana. Dia memasang 2 tabu besar pada perahunya yang bisa diturunkan di depan baling-baling. Ini akan mengarahkan kembali air jernih dari permukaan dan menembakkannya ke dasar laut tempat para penyelam mengeksplor. Teknik ini tak hanya mampu membersihkan air lumpur, tapi juga memiliki manfaat tambahan, yaitu menyibak dasar laut untuk mengungkapkan apapun yang terkubur di bawah pasir. Pertemuan pertama, jangkar abad 17. Kemudian pada tahun 1971, pasir tersingkap dan menampakkan sebuah jangkar yang sangat besar. Meskipun itu bukan harta karun, ini adalah petunjuk pertama mereka bahwa mungkin benda yang sebenarnya tidak jauh lagi. Lebih banyak artefak mulai muncul seperti cangkir, pedang, bola, meriam, dan paku besi yang digunakan untuk menyatukan kapal. Jejak harta karun di dasar samudra.
Untuk melacak misteri, mereka mulai membuat peta konsep menunjukkan di mana setiap potongan harta karun telah ditemukan. Setelah beberapa saat, sebuah garis yang jelas mulai muncul di peta, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa harta Atoka pasti terletak di suatu tempat di sepanjang garis ini. Mengungkap Atoka. Untuk menemukan Atoka, kru mengikuti jejak artefak yang tertata menuntun mereka ke harta induk dari semua harta. Namun setelah 2 tahun pencarian di sepanjang garis, kru gagal membuat penemuan yang berharga. Mel kehabisan uang, dan jika dia tidak segera menemukan harta karun, dia tidak akan punya cara untuk mendanai pencarian ini. Kemudian pada tahun 1973, hanya beberapa area dari jangkar, kru menemukan timbunan koin perak dan 3 batangan perak besar. Penemuan ini saja bernilai lebih dari $100.000, tetapi tidak jelas apakah itu dari Atoka atau dari kapal saudarinya yang juga tenggelam pada malam itu. Maka mereka kembali ke manik kargo kapal. Setiap potong emas dan perak dicatat dalam dokumen ini bersama dengan berat dan nomor serinya secara tepat. Dengan membandingkan ukiran pada batangan perak dengan dokumen, mereka mengonfirmasi bahwa jejak harta karun yang mereka ikuti benar-benar berasal dari Atoka. Kru mulai membersihkan koin secara sistematis, menggunakan elektrolisis dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Mel dan krunya kembali berbisnis dengan menjual barang-barang tersebut. Dengan masuknya uang tunai ini, kru berangkat untuk menemukan lebih banyak harta karun dengan dipersenjatai teknologi deteksi sonar terbaru. Namun, tepat ketika mereka mulai mendapatkan petunjuk, pemerintah negara bagian Florida mengklaim kepemilikan semua harta karun yang telah ditemukan. Mel tak terima, ia pun mulai berontak. Sementara itu, kru terus menemukan banyak objek di sepanjang garis. Penemuan besar adalah 9 meriam perunggu dengan tanda Atoka terukir di larasnya. Hanya sehari setelah menemukan meriam-meriam ini, salah satu kapal mereka terbalik pada malam hari, menewaskan 3 kru termasuk putra Mel itu sendiri. 3 tahun berlalu, kru terus mencari tanpa menemukan petunjuk baru. Garis itu pun telah memudar. Di sepanjang pencarian, Mel sering menyebutkan dokumen misterius yang pernah ia baca yang ditulis oleh salah satu penyintas Atoka. Menurut dokumen ini, penyintas tersebut telah membantu seorang laksamana menyelundupkan 70 pon jamrud Columbia terbaik dunia ke kapal Atoka. Tidak pernah jelas di mana Mel membaca ini, tetapi dia benar-benar yakin bahwa ada lebih banyak harta karun Atoka daripada hanya emas dan perak. Sementara itu, setelah 8 tahun berperang dengan hukum, Mel memenangkan gugatan terhadap pemerintah dan akhirnya diberikan hak 100% atas harta karunnya. Tetapi pada akhir tahun 70-an, Mel telah menghabiskan lebih dari $6 juta untuk mencari Atoka. Harta karun yang sulit ditemukan itu masih belum diketahui. Setiap objek kecil di sepanjang area telah menggoda kru. Nampaknya harta karun itu pasti terletak di suatu tempat di sepanjang garis. Penemuan harta karun utama. Pada tahun 1983, saat mereka sedang menuju garis, magnetometer kru mulai menyala. Para penyelam turun untuk memeriksa dan mereka menemukan beberapa benda logam di lokasi tenggara garis. Dengan memetakannya di peta konsep, sebuah garis baru mulai bercabang dari garis asli. Mereka tahu bahwa kapal itu telah robek, telah tenggelam. Jadi mungkin puing-puing itu terbawa pada jalur yang berbeda. Mereka mengikuti garis baru ini selama beberapa tahun dan terus mengungkap puzzle demi puzzle harta karun ini. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1985, tepat 10 tahun setelah kematian tragis dari 3 kru anggota Mel, sebuah objek besar namun nampak samar muncul di pemintas sonar mereka. 2 penyelam segera menyelam dan mulai mencarinya.
Atas firasat, Greg Warham memutuskan untuk menyimpan sekitar 100 yard ke timur, dan di sanalah di depannya adalah bangkai kapal sepanjang 80 kaki dengan tumpukan batangan perak di atasnya. Di sampingnya ada beberapa peti penuh dengan koin dan batangan emas yang berkilauan dalam pusaran cahaya. Tak ada keraguan bahwa setelah 16 tahun pencarian, Mel beserta krunya akhirnya telah menemukan harta karun ini. Yang menakjubkan, tersembunyi di dalam bak kapal adalah sebuah jamrud seukuran jempol bernilai lebih dari $800.000. Satu benda lagi muncul, kali ini bernilai lebih dari $1 juta. Akhirnya lebih dari 2.000 jamrud terbaik yang belum dipotong telah ditemukan, dan cerita Mel ternyata benar pada akhirnya. Perjuangan selama 16 tahun pencarian akhirnya membuahkan hasil. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.